Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal musyahidun al-kiram, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita bertemu walaupun secara online, yaitu untuk sama-sama kita mengkaji daripada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Yang mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaat dan berkah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada para sahabat, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti Nabi dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, jamaah dan siapapun yang mengikuti kajian ini di channel yang mulia ini, yaitu di Ma'had Darul Ma'arif Banjarmasin. Mudah-mudahan channel ini senantiasa bermanfaat dan berkah ya untuk kita, untuk umat. Baik, kita akan mengawali untuk kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yaitu di bagian mukaddimah, dan saya mungkin hanya sekedar membacakan saja. Oleh karenanya andai kata ada yang keliru, ada yang salah, mohon kiranya nanti untuk diluruskan begitu. Baik dari sisi membacanya, harokatnya, nahu sorofnya, atau maknanya dan seterusnya. Jadi mohon kiranya nanti untuk diluruskan saja ya. Karena saya hanya sekedar untuk membacakannya saja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khairi wan nasihah lil muslimina min afdalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid dini wa zalika sabilu anbiya'illahi al-mursalin wa awliya'ihi as-salihina wal ulama'il 'amilina ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadinir rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adapun sesudah itu, sesudah basmalah, hamdalah dan salawat, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, bahwasanya amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya sesungguhnya setiap seseorang apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya,
Jadi ditujukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka hijrahnya, fahijratuhu, maka hijrahnya ilallahi, kepada Allah dan Rasul-Nya, ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa adalah hijrahnya kepada dunia, yusibuha, yang ingin ia dapatkan, untuk mendapatkan kesenangan dunia misalnya, awim ra'atin, atau tujuannya adalah untuk seorang perempuan yang kiuha, yang ingin ia nikahi akan dia, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Jadi menurut apa yang tentunya yang dia inginkan, dia niatkan. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Di sini sahih, meriwayatkan akan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Qalu, mereka berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslimun. Yani untuk Allah, bagi Allah, ya, kemudian bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kaum awam di antara mereka, orang-orang awam di antara mereka. Wa hadza kitabun allafnahu wa jama'nahu wa jama'na fihi nubazan minan nasahid diniyati wal wasaya al-imaniyati. Ini kitab, wa hadza kitabun, ini kitab, kata beliau, allafnahu, kami susun akan dia, wa jama'na fihi, dan kami kumpulkan padanya, nubazan, sekelumit atau sepotong, sejumlah, minan nasahid diniyati, daripada nasihat-nasihat agama, wal wasaya al-imaniyati, dan wasiat-wasiat keimanan. Wa qasadna bizalika an-naf'a wal intifa'. Kami maksudkan di sini, yang demikian itu, maksudnya beliau menyusun, mengumpulkan nasihat-nasihat agama, wasiat-wasiat keimanan adalah untuk dapat manfaat dan memberikan manfaat. An-naf'a wal intifa'. Wa tazakkuri wa tazkir. An-naf'a ya. Wa tazakkura wa tazkira li anfusina wal ikhwanina minal muslimina. Nah, kemudian untuk apa lagi? Yaitu untuk wa tazakkura, untuk mengingatkan. Wa tazkira, dan memberikan peringatan, li anfusina, bagi diri-diri kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, minal muslimina, daripada kaum muslimin. Wa qad ja'alnahu bi'ibaratin sahlatin qaribatin wa alfazin silsatin mafhumatin. Dan sungguh, kata beliau, kami jadikan akan dia ini, yaitu dengan ungkapan-ungkapan, dengan ta'bir, dengan ekspresi, atau dengan ungkapan-ungkapan yang mudah, dengan lafaz-lafaz yang mudah, dengan kalimat yang mudah, yang dapat dipahami, begitu. Kemudian lafaz-lafaznya itu lancar, mafhumah, lagi bisa dipahami. Hatta yafhamahul khas wal am. Nah, sehingga nanti dapat memahami akan dia al khassu wal amu, baik khas maupun am. Fahima yafhamu, ya. Dapat memahami akan dia oleh khas dan am. Hatta yafhamahu al khassu wal amu. Nah, sehingga dapat memahami nanti baik kalangan khas maupun kalangan am, yang umum. Orang khusus ataupun orang awam, begitu. Min ahlil imani wal islami, daripada ahlil iman, daripada
orang-orang yang beriman wal Islam, ya tentunya orang Islam. Min ahlil iman wal Islam. Maksudnya adalah kaum mukminin dan muslimin. Kurang lebih begitu. Wa sammainahu kitaba an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah. Maka kami namakan kitab ini adalah yaitu dengan kitab an-nasaihud diniyah wal wasaya al-imaniyah. Jadi nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan akan dia ayyaj'alahu khalisan, itu ikhlas, liwajhil karim, bagi zatnya yang mulia, wa muqarriban ila jiwarihi, dan mendekatkan, menghampirkan kepada di sisinya, fi jannatin na'im, di dalam surga jannatin na'im, wa an ya'zuma an-naf'u bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin, dan bahwa besar manfaatnya nanti dengannya untuk kita dan untuk seluruh saudara-saudara kami daripada orang-orang yang beriman. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Nah, ini bagian dari muqaddimah ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa istiqomah ya untuk mengkaji isi daripada kitab yang akan beliau bahas ya di dalam kitab ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan at-taqwa. Alhamdulillah ya, saya mungkin perlu juga saya sampaikan tahadus bin ni'mah. Alhamdulillah saya belajar kitab ini, kitab An-Nasaihud Diniyah, itu diantaranya dengan guru kami yang mulia Al-Alim Al-Fadil, Allah yarham, Kiai Haji Sansuri. Kemudian kami belajar juga kitab ini dengan guru kami Al-Alim Al-Fadil, Kiai Haji Komuli. Dan juga kami juga belajar dengan Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Fahmi bin Hamid Ma'bud. Ya, jadi alhamdulillah ada beberapa guru. Saya belajar kitab An-Nasaihu Ad-Diniyah. Ya, semuanya mudah-mudahan ya kita ada mendapatkan keberkahan. Apa yang sudah kita kaji ya, keberkahan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudah masuk, ini tadi muqaddimah, kemudian sudah masuk di dalam pembahasan. Yakni yang pertama ini adalah tentang pembahasan at-taqwa, membahas at-taqwa, pembahasan taqwa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Wa man asdaqu minallahi qila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa," dan siapa yang lebih benar daripada Allah perkataan. Jadi perkataan siapa yang lebih benar? Wa man asdaqu minallahi qila, dan perkataan siapa yang lebih benar daripada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati, jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah, kata Allah, berpeganglah kalian kepada tali atau kepada agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai.
Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah alaikum atas kalian. Iz kuntum a'da'a. Nah, ketika kamu itu saling bermusuh-musuhan pada masa jahiliyah. Pada waktu masa jahiliyah kalian itu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menjinakkan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan rahmat Allah jadilah kamu itu ikhwana, bersaudara. Dengan rahmat Allah akhirnya kalian pun menjadi ikhwana, saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hubratin minan nari, dan ketika kamu, kata Allah, berada di tepi, di jurang daripada neraka, fa anqazakum minha, maka Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, kepada kamu, supaya apa? Agar kamu itu mendapatkan petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, dan hendaklah ada di antara kalian, di antara kamu sekelompok umat, ummatun, sekelompok umat. Nah, fungsi umat ini ya, sekelompok umat, yang ada tiga fungsi. Wal takum minkum ummatun, yang pertama yad'una ilal khair, mereka mengajak di dalam kebaikan, yakni ke dalam Islam, dan tentunya juga syariat-syariat Islam. Jadi itu yang pertama. Jadi kelompok ummatun, ya, nakirah, ummatun, ya bisa aja banyak, ya. Tetapi dengan sifat yang disebutkan di sini. Jadi sifat kelompok tersebut maksudnya. Nah, apa sifat mereka atau fungsi mereka? Nah, yang pertama tadi adalah yada'una ilal khair, mengajak kepada Islam dan syariat-syariatnya, bukan mengajak kepada sekularisme, kepada liberalisme, dan yang bertentangan dengan Islam tentunya. Nah, tidak seperti itu, tetapi dia harus mengajak kepada Islam dan syariat-syariat Islam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak di dalam ma'ruf. Jadi fungsi kelompok ini, ummatun ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah, melarang daripada kemungkaran. Nah, kalau tiga pokok ini dilaksanakan oleh kelompok tersebut, nah maka kata Allah, wa ulaika humul muflihuna. Jadi pakai ma'rifah. Wa ulaika humul muflihuna, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau sudah melenceng daripada tiga, ya, tidak melaksanakan tiga fungsi, ya maka dia tidak termasuk di dalam wa ulaika humul muflihun. Jadi wa ulaika humul muflihun ini adalah ketika ummatun tersebut sudah melaksanakan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai. Tafarraqu, jangan sampai kamu itu jadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih. Wakhtalafu, berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, yaitu sesudah datangnya kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, al-bayyinat. Nah, kalau demikian, apa ancaman Allah? Wa ulaika lahum azabun azim, maka mereka itu bagi mereka mendapatkan azab yang besar, azab yang berat. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, nah ini kata Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan, ya, mentafsirkan daripada ayat. Faqauluhu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih,
Nah, maka kata beliau, yang wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Ini adalah amrun minhu azza wa ala li'ibadihi al-mu'minin bitaqwahu. Ini merupakan amrun, ini merupakan perintah daripada Allah azza wa jalla, Allah azza wa ala kepada hambanya yang beriman bitaqwahu, untuk takwa kepadanya. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'al khairatil ajilah wal ajilati. Seolah-olahnya Allah Subhanahu wa taala sungguh menghimpunkan, mengumpulkan di dalam takwa itu semua kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ajilah wal ajilah, kebaikan yang sifatnya segera yaitu dunia, maupun yang akan datang yaitu akhirat. Ajilah wal ajilah. Summa amara ibadahu al-mu'minina biha. Kemudian Allah Ta'ala pun menyuruh kepada hambanya yang beriman. Allah suruh hambanya yang beriman. Untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Biha. Dengannya. Ya, untuk bertakwa. Liyafuzu wa yazfuru bima ja'alahu fiha minal khairi wassalahi wassa'adati wal falahi. Nah, supaya mereka itu beruntung ya, tentunya mereka mendapatkan kebaikan, mereka memperoleh keberuntungan, memperoleh kebaikan dengan apa yang Allah jadikan di dalamnya itu daripada kebaikan, daripada kebahagiaan dan kemenangan. Rahmatan, sebagai rahmat bi'ibadihil mu'minina, dengan hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan orang beriman itu rahimah, yaitu penuh dengan penyayang ya, kasih sayang. Nah, kemudian selanjutnya wa taqwa. Apa itu takwa? Nah, sekarang beliau menjelaskan kembali takwa ini. Setelah beliau menjelaskan ya tentang ayat tentang takwa, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk bertakwa. Nah, lalu apa sih takwa itu? Nah, beliau menjelaskan secara urut ya, Masya Allah. Wat taqwa. Nah, takwa kata beliau, wasiyatullahi rabbil alamina lil awwalina wal akhirin. Nanti akan dijelaskan juga apa itu takwa ya. Nanti akan dijelaskan. Wat taqwa, takwa di sini adalah wasiyatullahi rabbil alamin. Adalah wasiat Allah Rabb sekalian alam. Lil awwalina wal akhirin, bagi umat-umat yang terdahulu maupun umat-umat yang kemudian yang akan datang. Artinya umat yang terdahulu daripada sebelum kita maupun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitab," dan sungguh kata Allah, kami telah berwasiat, kami telah memerintahkan, kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab min qablikum, daripada sebelum kamu, wa iyyakum, dan juga kepada kamu. Nah, apa wasiatnya, apa perintahnya? Anittaqullah, bahwa kamu itu bertakwa, hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah apa itu? Surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa. Fama min khairin ajilin wala ajilin, maka tidak ada daripada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat, kebaikan yang segera maupun yang akan datang. Zahirin wala batinin, zahir maupun batin, illa wa taqwa sabilun muwassilun ilaih, muwassilatun muballighatun lahu. Nah, kejar takwa merupakan jalan yang menyampaikan kepadanya dan perantaraan. Nah, jadi itu dia merupakan jalan ya, jalan yang akan menyampaikan, perantara yang muballighah, yang akan menyampaikan, menuju kepadanya, baginya, untuk menyampaikan kebaikan, menjadikan merupakan perantara untuk menuju kepadanya, baginya, lahu.
wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin, dan tidaklah daripada kejahatan, kejelekan, ajilin wala ajilin, segera pun akan datang dunia akhirat, zahirin wala batinin, zahir maupun batin, illa wa taqwa hirsun harizun wa hisnun hasinun lissalamati minhu wan najati min dararihi. Nah, kecuali takwa itu menjadi apa kalau bahasa kita tuh penyelamat, penangkal, ya, menjadi apa? Menjadi penangkal yang kokoh, yang kuat, dan menjadi benteng yang kokoh, lissalamati minhu, untuk menyelamatkan daripadanya, wan najati, dan untuk, ya sama ya, menyelamatkan min dararihi, daripada bahayanya. Wa kam 'allaqallahu al-'azimu fi kitabihil azizi, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengaitkan di dalam kitabnya yang mulia, fi kitabihil aziz, ala taqwa, atas takwa, min khairatin azimatin wa sa'adatin jazimatin, yaitu apa namanya, kebaikan-kebaikan yang besar dan kebahagiaan yang besar. Famin zalika, nah di antara yang demikian itu adalah, jadi kalau kita bertakwa ini, maka al-ma'iyyatu al-ilahiyatu al-hifziyatu al-latifah, yakni ada penyertaan Allah Subhanahu wa taala, jadi mendapatkan penyertaan Allah, kebersamaan ilahi, yaitu berupa hifziyah, apa, pemeliharaan, al-latifah, yang lembut. Nah, menjadi apa namanya, mendapatkan kebersamaan, penyertaan ilahiyah berupa hifziyah al-latifah, al-lutfiyah ya, al-hifziyah al-lutfiyah, begitu, pemeliharaan yang lembut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa min zalika, di antaranya lagi, al-ilmul laduni, al-ilmul laduni, yaitu mendapatkan ilmu laduni. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu, dan mengajari akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat ilmu laduni. Nah, kemudian wa min zalika, di antaranya lagi, al-furqanu indal istibahi wa wuqu'il iskal, yaitu apa namanya, mendapatkan al-furqan ketika dalam suatu keadaan istibah, ada kesamaran. Jadi ada, ibaratnya itu ada pembeda, akhirnya jelas jadinya, karena bisa dibedakan antara hak dan batil ya, antara yang samar-samar, akhirnya diperjelas ya, ketika dalam keadaan istibah, wakul iskal, dan ketika terjadi kerumitan, ada masalah yang rumit mungkin ya, ini masalah yang rumit yang membuat kita bimbang dan seterusnya, maka dengan takwa kepada Allah sebenarnya kita akan menjadi jelas, menjadi jelas. Al-furqan wa indal istibahi wa wuqu'il iskal wal kafaratu lisayyiati wal maghfiratu lizunubi, dan menjadi apa, penghapus, melebur, kafarah atau menghapus bagi kesalahan-kesalahan, dan ampunan lizunubi, bagi dosa. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah, wahai orang yang beriman, jika kamu takwa kepada Allah, apa kata Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan memberikan apa kepada kamu itu furqana, penjelas, menjadi furqan yang menjadi penjelas. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah
mempunyai karunia yang besar. Wa min zalika, di antaranya lagi an-najatu minan nari, yakni keselamatan daripada neraka. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum, dan tidaklah daripada kamu illa wariduha, melainkan akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hasman maqdiyya, adalah atas Rabbmu hasman maqdiyya, suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Hasman maqdiyya, keharusan, kepastian, maqdiyya yang sudah ditetapkan. Summa nunajjil ladzina taqaw. Nah, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Padahal kata Allah, kalian pasti akan mendatangi wariduha, mendatangi neraka. Tetapi, nah ini orang yang bertakwa ini. Tetapi kami, kata Allah, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Summa nunajjil ladzina taqaw. Wa nadharu zalimina fiha jisiyya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka itu jisiyya, dalam keadaan berlutut. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Dan kami selamat, dan Allah menyelamatkan, wa yunajjillahu allazina taqaw, Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bimafazatihim, dengan karena kemenangan mereka. La yamassuhumus su', tidaklah menyentuh akan mereka oleh as-su', oleh azab. Walahum yahzanun, dan mereka pula tidaklah bersedih hati, berduka cita. Wa min zalika, di antaranya lagi al-makhraju minasyada'idi, yaitu nanti ada jalan keluar daripada asyada'id, kesulitan-kesulitan. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka ada jalan keluar ya, ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan. Tapi nanti apa itu takwa, nanti akan beliau jelaskan juga di sini nanti. Makna daripada takwa. Warizqu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa dari jalan yang tidak kita kira-kira, tidak kita sangka-sangka. Wal yusru wa azmul ajri, dan nanti mendapatkan kemudahan dan serta pahala yang besar. Wal yusru wa azmul ajri, pahala yang besar. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikannya makhraja, Allah jadikan baginya ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya dari perkaranya yusra, kemudahan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan, Allah akan meleburkan, mengkifaratkan daripadanya kesalahan-kesalahannya, dan Allah dan Allah tentunya memberikan pahala yang besar, dan membesarkan baginya pahala. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan pahala yang besar. Wa min zalika, di antaranya lagi al-wa'du bil jannah, yakni mendapatkan janji dengan surganya, itu janji surga. Qala Allah Ta'ala berfirman, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Nah, itulah surga yang kami wariskan daripada hamba-hamba kami yang mereka itu selalu bertakwa, man kana taqiyya. Wa qala ta'ala, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Nah, Allah Subhanahu wa taala, inilah perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa. Selanjutnya, wa uzlifatil jannatu
lil muttaqin. Dan pada hari itu nanti surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Bahwasanya bagi orang bertakwa di sisi Rabb mereka adalah mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Dan bahwasanya orang-orang bertakwa itu nanti di dalam surga dan di dalam apa? Di dalam surga dan sungai-sungai, di taman-taman dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin, di tempat yang mulia, inda malikin muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Kuasa. Wa min zalika, dan di antaranya lagi al-karamatu fid dunya wal akhirah, yakni mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya sepaling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang bertakwa di antara kalian. Faja'alal karamata indahu bittaqwa la bil ansabi wala bil amwali wala bi syai'in akhara Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-karamah, menjadikan kemuliaan, karamat ya, karomah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan karomah dengan apa? Bittaqwa, dengan takwa. Maka Allah jadikan al-karamah, kemuliaan di sisinya bittaqwa, bukan dengan keturunan, bukan dengan harta, dan bukan dengan sesuatu yang lain. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin wa salahin wa falahin wa ghanaima. Mafail ya, mafail. Surat Muntahal Jumu. Wa arbahin yatulu zikruha wa yata'azzaru hasruha. Jadi berapa banyak Allah SWT telah menjanjikan, demikian ya Rasul juga telah menjanjikan. Jadi berapa banyak telah menjanjikan Allah dan Rasulnya kepada takwa daripada kebaikan, kebahagiaan, derajat, kebaikan, dan seterusnya ya. Yang mana ya tulis zikruha, panjang lebar kalau mau disebutkan, dan bahkan uzur, artinya untuk menghinggakannya. Jadi Allah SWT itu sering ya, atau banyak menyampaikan berbagai kebaikan, kebahagiaan, derajat, pahala, tadi amal-amal baik, kemudian keberuntungan, ghanaim. Ghanaim itu biasanya harta rampasan ya, ghanimah ya, harta rampasan. Kalau kata guru kami dulu itulah, kalau harta rampasan perang itu adalah harta yang paling halal. Harta rampasan perang ya, jihad fisabilillah, lillahi kalimatuddin. Ada yang berupa harta, ada berupa tawanan. Nah, tawanan itu nanti yang budak yang dibagi-bagikan juga ya. Tawanan harta, ada juga nanti berupa tawanan ya. Masya Allah. Wa arbahin, dan keuntungan yang yatul zikra wa yata'azzaru hasruha. Wa ma asanu makila fil ma'na, alangkah bagusnya apa yang dikatakan di dalam makna ini. Ya, artinya penyair mengatakan ya, man yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihil mutsjaru ar-rabihu. Nah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka itulah yang diberikan kepadanya perdagangan yang penuh dengan keuntungan. Ar-rabih, jadi perdagangan yang beruntung. Wakila aidan, dan dikatakan juga man arafallaha falam tughnihi, barang siapa yang mengenal Allah, dia makrifah kepada Allah, falam tughnihi, tetapi tidak mencukupkan akan dia ma'rifatullahi, makrifah kepada Allah, fadzaka syaki, itu orang yang celaka. Dia kenal kepada Allah namun tidak bisa makrifah, makrifahnya tidak berguna kepadanya. Nah, maka ini adalah orang yang celaka. Ma dharrazat ta'ati ma nalahu fi ta'atillah wa ma zalaki, dan tidaklah membahayakan orang-orang yang taat kepada Allah apa yang ia dapatkan di dalam ketaatannya, tidak akan, dan apa yang dia terima, wa ma zalaki, dan apa yang dia temui.
Jadi tidak membahayakan. Madarazat ta'ati mana lahu fi ta'atillahi wa ma zalaki ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina. Apa yang memperbuat oleh seorang hamba dengan kemuliaan kekayaan. Maksudnya adalah apakah bisa seorang hamba itu untuk mendapatkan kemuliaan tapi dengan jalan kekayaan? Apakah bisa? Nah, jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena kata beliau, wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Nah, karena kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah setiap kemuliaan adalah lil muttaqi, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang akan datang insyaallah. Nah, ini adalah perkataan daripada ulama terkait dengan takwa. Apa yang nanti kita akan mengetahui bagaimana nanti kaul atau pandangan-pandangan para ulama terkait dengan takwa ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, walaupun singkat ya, dan ada manfaat, ada barokahnya. Dan saya minta ampun, minta maaf dari awal sampai akhir andai kata ada kesalahan atau kehilafan. Dan kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.